Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين, sidang jemaah Jumat rahimakumullah, marilah kita bersama-sama untuk mencari bekal hidup untuk menjalani kehidupan di muka bumi Allah ini. Tetapi ingat kata Allah, wa tazawwadu, carilah bekal hidup oleh kalian, fa inna khairaz zadi at-taqwa. Ingat, sesungguhnya bekal hidup yang terbaik dalam hidup ini adalah yaitu bekal takwa. Oleh karena itu, khatib mengajak diri khatib sendiri dan kita semua, marilah kita bersama-sama untuk selalu meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah. Semakin hari semakin meningkat kehambaan diri kita kepada Allah. Jangan justru sebaliknya, semakin hari kita semakin jauh dari Allah, semakin jauh sehingga kita selalu berbuat dosa dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sebelum kematian datang, dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah dan kita sudah menjadi orang-orang yang taubat nasuha. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah, di dalam kitab Syekh Nasir bin Sulaiman Al-Umar, beliau menjelaskan bahawa di antara penyebab manusia itu malas beribadah, berat beribadah kepada Allah, salah satu penyebabnya adalah adamu wuduhil hadaf, yaitu tidak jelasnya tujuan hidup dalam kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, rupanya seorang muslim kalau tidak jelas dia kemana tujuan hidupnya, ini merupakan faktor utama yang membuat dia tidak merasa semangat dalam beribadah, berat beribadah kepada Allah. Hari ini semangat, besoknya tidak semangat lagi. Hari ini rajin ke masjid, besoknya tak rajin ke masjid. Hari ini baca Quran tapi tak lagi membaca Al-Quran. Mengapa ini bisa terjadi? Karena adamu wuduhil hadaf, yaitu tak jelasnya kehidupan kita ini, apa sebenarnya yang mau kita tuju dalam hidup ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karena itu judul khutbah kita pada hari ini adalah apa tujuan hidup atau makna hidup bagi seorang muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, supaya hidup kita terarah, supaya hidup kita bermakna, supaya hidup kita ini bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, supaya hidup kita ini tetap semangat beribadah kepada Allah, menjalankan aktivitas yaitu sebagai langkah kita mendekatkan diri kepada Allah, maka kita harus memahami apa makna hidup bagi seorang muslim. Paling tidak Bapak Ibu, paling tidak para jemaah, ada 4 makna hidup bagi seorang muslim. Yang pertama, makna hidup itu adalah dalam Islam, hidup itu adalah ibadah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadi intinya hidup kita ini adalah ibadah. Apapun yang kita lakukan, keberadaan kita di dunia ini tak
lain tak bukan hanya beribadah kepada Allah. Mulai kita bangun dari tidur sampai kita tidur lagi, semua aktivitas yang kita lakukan dalam rangka mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah cita-cita tertinggi kita dalam hidup ini. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah, untuk mengabdi, untuk menjadi budakku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah keberadaan kita dalam hidup ini, bahwa kita menjadikan Allah sebagai motivasi dalam hidup kita yang utama. Siapapun kita hari ini, apapun jabatan kita, dari mana asal kita, inilah cita-cita hidup tertinggi kita, yaitu bagaimana kita menjadi hamba Allah, bukan hamba harta, bukan hamba dunia, bukan hamba nafsu dan hamba-hamba selain Allah. Kita hanya di dunia ini ditugaskan Allah bagaimana kita bisa hidup di muka bumi Allah ini menjadi hamba Allah. Itulah makna hidup sebenarnya yang pertama, yaitu bagaimana kita hidup ini bermakna, yaitu bagaimana hidup kita ini bernilai di sisi Allah, menjadikan Allah sebagai motivasi dalam hidup. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, kesalahan metode, kesalahan pola yang terjadi akan membuat kita salah langkah dalam hidup ini. Pastikan bahwa dalam hidup ini tujuan kita, hidup kita hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan mencari-cari yang lain. Jadikan segala aktivitas untuk bagaimana kita menjadi hamba Allah, bernilai ibadah di sisi Allah, sehingga kita apapun yang kita lakukan, kita bisa mendekatkan diri dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai contoh, saat kita berbisnis, apakah bisnis kita sudah bernilai ibadah? Di saat kita bekerja, apakah kerja kita sudah bernilai ibadah? Di saat kita berusaha, apakah usaha kita sudah bernilai ibadah? Di saat kita berada di kantor, apakah saat kita berada di kantor sudah bernilai ibadah? Inilah tugas kita di muka bumi Allah, dan inilah cita-cita tertinggi sebagai seorang muslim di muka bumi Allah ini, yaitu menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, menjadi budaknya Allah, patuh dan tunduk terhadap apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Itulah makna hidup bagi seorang muslim. Hidup ini adalah ibadah. Tentunya ibadah bukan dalam arti yang sempit, hanya salat, zakat, puasa, haji dan lain sebagainya. Apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, ikhlas mengharap ridha Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka semuanya itu akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, makna hidup bagi seorang muslim, hidup itu adalah ujian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Harus kita fahami bahwa kita berada hidup di dunia ini dalam rangka diuji Allah. Kenapa diuji Allah? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin melihat siapa di antara kita ini yang terbaik amalnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang tak lepas dari ujian. Ujian itu dua. Pertama, wabalawnahum bil hasanat. Ada orang itu, manusia itu diuji dengan kebaikan. Dikasih Allah nikmat, dikasih Allah karir yang bagus, dikasih Allah harta yang berlimpah ruah. Hampir setiap hidup yang dia jalani tak ada masalah. Hampir tidak ada kesedihan yang ada dalam hidupnya. Ini namanya ujian bil hasanat, dengan kebaikan-kebaikan. Kemudian ada pula kita ini diuji oleh Allah bis sayyiat, dengan keburukan-keburukan, dengan hal-hal yang tak kita sukai. Ini juga ujian.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terkadang kita sebagai manusia kita menengok ujian itu hanya identik dengan hal-hal yang tak disukai, hal-hal yang buruk, hal yang bersifat musibah. Padahal ujian itu, bahagia kita itu ujian, diberi harta kita oleh Allah yang lebih itu ujian. Itulah ujian kebaikan. Di samping ujian kebaikan, kita juga diuji oleh Allah wassayiat dengan keburukan-keburukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, biasanya manusia cenderung jika diuji dengan hal yang baik cenderung lupa diri. Ketika diuji dengan hal yang buruk, maka di saat itu dia biasanya meningkat ibadahnya kepada Allah. Cepat dia datang ke masjid, lama zikirnya, lama sujudnya, terakhir dia pulang keluar dari masjid, bersedekah rajin. Mengapa? Karena diuji Allah berupa musibah. Tetapi jika manusia itu diuji dengan kebaikan-kebaikan, inilah ujian yang terberat bagi kehidupan manusia. Terkadang dia tak sempat lagi datang ke masjid, solat berjamaah, tak sempat lagi bersedekah, tak sempat lagi baca Quran, banyak tak sempatnya. Mengapa? Karena hidup lagi lapang, lagi bahagia, lagi mendapat kenikmatan. Banyak hal-hal yang diberikan oleh Allah yang sifatnya adalah bagaimana hidupnya itu bahagia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karena itu kita ini diuji oleh Allah. Ketika diuji dengan hal yang baik, apakah kita menjadi hamba yang bersyukur? Apakah kita pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan? Ketika kita diuji oleh Allah berupa hal yang tak baik, bisayyiat, apakah kita semua sudah mampu bersabar? Syukur dan sabar, itulah dia bagaimana kita menghadapi ujian hidup yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan kita salah faham. Saya selalu berjamaah ke masjid, saya selalu berbuat baik, puasa Senin Kamis, puasa Syawal, tetapi hidup saya kok terus diuji dengan hal yang tak baik. Sementara si anu, dia tak pernah ke masjid, dia tak pernah bersedekah, dia tak pernah puasa sunat, tapi hidupnya biasa saja dan malahan dia mendapat nikmat dan kebahagiaan dari Allah. Ingat kaum muslimin, di saat itulah ujian bagi dia. Ujian itu bisa berupa kebaikan dan bisa berupa keburukan. Yang baik diuji Allah, bersyukurkah dia? Di yang buruk diuji Allah, apakah dia menjadi hamba yang sabar? Na'udzubillah, jika kita tak pandai bersyukur, tak pandai bersabar, apa jadinya hidup kita di dunia ini jika dua hal ini saja kita tak pandai menyikapinya? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karena itu yakinilah hidup ini adalah ujian. Siapapun kita hari ini hidup di dunia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, makna hidup bagi seorang muslim itu adalah hidup di dunia ini sebentar. Hidup di dunia ini tak lama. Hidup di dunia ini sebentar saja. Jangan kita merasa hidup di dunia ini lama. Saya maunya mati umur 70 tahun, Pak Ustadz. Saya maunya mati umur 100 tahun. Itu hanya mimpi, itu hanya keinginan. Tetapi kapan kita mati tak tahu kita. Yang jelas hidup di dunia ini sementara saja, tak lama. Umur umat Nabi Muhammad sudah menyampaikan, umur umatku antara 60 sampai 70. Ada yang lebih, ada, tetapi tak banyak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, janganlah kita mengira saya lama lagi mati. Yakinkan dalam diri kita, saya mungkin besok pagi mati. Kenapa kaum muslimin? Karena salah kita memahami hidup ini. Inilah yang membuat kita ibadah itu berat, ibadah malas, ibadah tidak karuan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yakinilah bahwa hidup ini sementara saja. Kita boleh berangan-angan, saya besok baru rajin ke masjid, rajin baca Quran dan produktif ibadah saya di saat usia pensiun. Boleh saja, tetapi ingat kematian itu tak memandang usia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, berarti siapa saja. Tak tahu tua atau muda, tak kenal miskin atau kaya,
pejabat atau rakyat biasa. Kalau sudah waktunya kata Allah mati, maka la yastakhirun wa la yastaqdimun, tak bisa ditunda dan tak bisa pula dipercepat. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, hidup di dunia ini sementara, maka betul-betul kita hidup dengan baik mengharapkan ridha Allah. Persiapkan bekal kita, yang bekal ini tentunya nanti untuk menjalani kehidupan yang lebih kekal abadi, yang lebih lama, yang lebih luar biasa, yaitu yaumil mahsyar, yaumil qiyamah, yaumul jaza, hari pembalasan, di mana pada hari itu akan dibalas semua amal, semua perbuatan yang telah dikerjakan di waktu hidup di dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang terakhir, yang keempat, hidup, makna hidup bagi seorang muslim itu adalah hidup di dunia, hidup di akhirat lebih jauh lebih baik daripada hidup di dunia. Oleh karena itu jangan kita hubbud dunia, jangan gila dengan dunia ini. Apa yang sudah diberi Allah, jadikan itu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita ke suatu tempat di dunia ini di mana tempat tersebut indah luar biasa, pemandangannya sejuk luar biasa, indah tempat itu belum seberapa dibandingkan kehidupan di surga nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu jangan kita hubbud dunia, jangan kita gila dengan dunia ini. Kita harus kaya sebagai seorang muslim, tetapi ingat, jangan kekayaan yang kita miliki membuat kita lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala, membuat kita bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, membuat kita diperbudak oleh dunia ini, sehingga kita tak tahu lagi siapa Rabb kita, siapa Tuhan kita, kemana kita nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu jauh lebih baik daripada kehidupan dunia ini. Ma'asyiral muslimin, suatu hari Nabi mencelupkan jari telunjuknya ke laut, kemudian diangkat. Apa kata Nabi? Menetes air dari telunjuk tadi, maka itulah duniamu. Sementara laut yang luas, yang tak bertepi, itulah akhiratmu. Jangan kamu gara-gara mengejar duniamu yang setetes seperti air yang menetes dari jari telunjuk, gara-gara dunia kita tidak salat, gara-gara dunia lalai salat, gara-gara dunia tak sempat lagi salat, tak sempat lagi puasa dan lain sebagainya. Na'udzubillah. Padahal dunia itu digambarkan oleh Rasul seperti satu tetes air yang menetes dari jari telunjuk yang telah dicelupkan dari air laut. Sementara laut yang luas, yang tak bertepi, itulah akhiratmu. Mengapa kita gara-gara mengejar dunia kita ini lupa akhirat? Laut yang luas yang tak bertepi itulah gambaran akhirat yang digambarkan oleh Rasulullah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.